wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Fitri dalam channel Belajar Online, Solusi Belajar di Era Digital. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya belajar daringnya. Baik, kali ini atau dalam video ini Bu Fitri akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu teks, iklan, slogan, dan poster. Kali ini video yang kedua ya. Kalau begitu langsung saja kita mulai materinya. Baik, teks iklan, slogan, dan poster yang kedua. Kompetensi dasar yang harus kalian capai ada dua. Yang pertama 3.4, menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kemudian yang kedua, menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, dan poster secara lisan dan tulis. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menelaah penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Dan yang kedua, peserta didik mampu menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, dan poster. Kompetensi dasar yang pertama adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Baik, kita belajar struktur teks. Struktur teks dari teks iklan, slogan, dan poster. Pertama, struktur teks iklan. Pertama ada judul. Judul itu merupakan bagian yang umumnya diletakkan pada bagian atas gitu ya, itu sudah jelas. Dan dilihat pertama kali oleh orang, tetapi ada juga beberapa iklan yang tidak mencantumkan judul di dalamnya. Jadi kalau kalian melihat ada tempelan iklan, kemudian ada tayangan iklan. Yang lebih sering yang dimaksud ini adalah tertulis ya, yang ada di jalan, yang ada di papan pengumuman. Itu semua iklannya ada yang diberi judul dan ada yang tidak. Biasanya untuk pengganti judul itu ada logo dari merek atau brand tertentu. Jadi secara tidak langsung kalian sudah mengetahui bahwa oh yang diiklankan ini merek ini, produk ini, atau jasa ini. Jadi yang diiklankan tidak harus bentuk barang ya, bisa bentuk jasa. Jasa angkutan, jasa ekspedisi, jasa kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada nama produk. Jelas kalau kita mengiklankan suatu barang dan jasa, pasti ada nama produk yang kita kenalkan atau kita tawarkan kepada konsumen. Nama produk itu merupakan bagian yang isinya mengenai produk, jelas ya, atau jasa yang hendak ditawarkan kepada masyarakat. Kemudian setelah nama produk, ada deskripsi produk atau jasa. Deskripsi kalau kita belajar di kelas 7, deskripsi itu adalah menggambarkan atau melukiskan. Jadi, kalau deskripsi produk atau jasa, berarti di situ ada gambaran tentang barang atau jasa yang sedang kita tawarkan atau iklankan. Merupakan bagian yang berisi penjelasan tentang produk dan jasa yang hendak ditawarkan kepada masyarakat. Mungkin kelebihannya, mungkin fasilitasnya, mungkin ada diskon, ada potongan harga, dan lain sebagainya. Itu namanya deskripsi produk ya. Gunanya, manfaat produknya untuk apa, bagaimana nanti diharapkan hasilnya produk ini bisa seperti apa kepada kita gitu ya sebagai konsumen. Itu ada di deskripsi produk atau jasa. Kemudian jangan lupa ada desain. Desain ini anak-anak sangat menentukan kemenangan
kemenarikan kita dalam menawarkan produk, barang, atau jasa. Jadi ini menduduki posisi yang penting meskipun tidak termasuk dalam struktur ya. Merupakan bagian yang menambahkan kemenarikan sebuah produk atau jasa. Mungkin bagian ini tidak termasuk bagian strukturnya, tetapi termasuk ke dalam elemen penting dalam sebuah struktur teks iklan yang baik. Karena desain ini sangat mendukung apakah iklan yang kita sajikan, iklan yang kita buat itu berhasil diterima oleh masyarakat atau tidak. Ya, otomatis kalau misalkan diterima produk, barang atau jasa kita, banyak yang diminati atau banyak yang tertarik, akhirnya beli, akhirnya mengkonsumsi dan lain sebagainya. Nah, betapa pentingnya desain dalam teks iklan. Gitu ya. Setelah struktur teks iklan, kita belajar struktur teks poster. Biasanya poster itu mempunyai struktur yang penuh gambar. Jadi identiknya, ciri-cirinya poster itu adalah gambar. Gambarnya besar sekali dan tulisannya biasanya kecil, ya. Tetapi kalimat hanya sedikit. Poster biasanya mempunyai prinsip penyusunan, yaitu yang pertama, kalimat dan gambar yang dipilih sesuai dengan tujuan penulisan poster. Posternya tujuannya untuk apa? Oh, untuk temanya penghijauan, temanya tentang kesehatan, temanya tentang pendidikan. Di situ ada sebuah ajakan atau persuasif yang disesuaikan dengan tema, ya. Jangan lupa untuk memberikan gambar yang komposisinya lebih mendominasi daripada tulisan. Itu ciri-ciri dari poster. Kemudian yang kedua, kalimat dalam poster itu bersifat mengajak atau mempengaruhi. Dalam bahasa kerennya bahasa Indonesia itu adalah persuasif, ya, sehingga harus menggunakan kata yang menarik. Jadi semenarik mungkin ya membuat kalimat atau kata dalam poster supaya orang mau mengikuti ajakan atau persuasif yang kita tuliskan. Kemudian yang ketiga, kata-kata yang digunakan singkat dan padat agar orang lebih mudah mengingat dan mudah memahaminya dalam waktu yang singkat. Biasanya kalau poster itu letaknya di jalan ya anak-anak, di papan pengumuman yang setiap hari atau terkadang kita tidak sering melihatnya. Andaikan kita sering melihatnya, mungkin kita tidak terlalu mengamati. Jadi diharapkan pembuatan poster ini kalimatnya itu cukup sederhana, singkat, dan padat supaya orang itu lebih mudah mengingat. Karena melihatnya enggak lama ya, enggak ditungguin di depannya gitu, enggak. Jadi supaya orang mudah mengingat dan memahami dalam waktu yang singkat gitu. Karena letaknya di jalan. 4. Dilengkapi dengan gambar agar dapat diketahui halayak dengan cepat dan menarik. Jadi itu fungsinya gambar ya. Fungsinya gambar yang besar itu selain mengingatkan kita tentang ajakan yang ada dalam poster, kita juga diharapkan mudah mengingat dengan gambar itu. Gambarnya besar gitu ya. Jadi kita mungkin hanya beberapa detik lewat dengan gambar yang besar itu, diharapkan otak kita bisa mencerna apa maksud ajakan yang digambar atau ditulis oleh penulis poster. Tidak perlu kalimat yang banyak, gambar sudah mewakili poster. Bahkan ada beberapa poster atau sebagian poster itu tidak menyertakan tulisan, hanya dalam bentuk gambar, tetapi kita sebagai pengkonsumsi poster mampu memahami gambar yang dimaksud oleh penulis. Gitu ya. Kemudian, struktur slogan. Biasanya struktur slogan tidak rumit seperti iklan atau poster. Jadi dia sederhana, paling sederhana di antara iklan, slogan, dan poster ini. Slogan ini paling sederhana. Slogan biasanya menggunakan gambar untuk mempertegas kalimat. Tetapi dalam slogan, gambar itu tidak mendominasi atau tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah kalimat atau kata yang bersifat singkat, jelas, dan padat, dan bermakna. Selain itu, kata pada slogan pun harus mudah diingat, ya. Jadi, kalau misalkan kata kunci dari poster itu ada gambar, kalau dalam slogan itu yang
mendominasi adalah tulisan. Gambar boleh, tapi fungsinya hanya untuk mempertegas kalimat, ya, hanya untuk mempertegas kalimat. Jika tidak ada gambar pun tetap bisa dikatakan atau termasuk dalam ciri slogan. Gitu ya. Kemudian, kata kunci yang harus Bu Fitri sampaikan, struktur teks poster tadi kata kuncinya adalah gambar dan mengajak atau mempengaruhi. Tapi kalau slogan, itu kata kuncinya adalah memotivasi atau mendorong. Jadi beda ya, kalau misalkan ajakan itu secara langsung kita diajak, tetapi kalau slogan itu kita hanya dimotivasi atau didorong untuk mengikuti apa yang dituliskan oleh penulis. Ya, tadi jadi tidak secara langsung untuk mengajak, tapi hanya memotivasi dan mendorong. Itu adalah kata kuncinya. Kalau iklan, kata kuncinya adalah menawarkan barang dan jasa. Setelah struktur, kita belajar kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Kebahasaan dalam teks ini hanya dua. Yang pertama adalah menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif itu, Bu Fitri ulang lagi, adalah kalimat yang isinya mengajak atau mempengaruhi. Kalimat persuasif biasanya digunakan sebagai media untuk mengajak, mengimbau, dan meminta, tapi tidak secara langsung ya. Seseorang untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh penulisnya. Oleh karena itu, kalimat persuasif sering sekali digunakan dalam bahasa promosi, slogan, brosur, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan kalimat perintah. Ya, kalimat perintah adalah kalimat yang berisi permintaan atau menyuruh secara langsung. Ya, secara langsung, jadi jelas-jelas nyuruh kita, menginstruksi kita, meminta kita untuk melakukan sesuatu. Ya, itu namanya kalimat perintah. Tapi kalau persuasif itu tidak secara langsung, ya, tapi di dalamnya ada sebuah ajakan, ada sebuah motivasi, bisa ada sebuah dorongan yang intinya tidak secara langsung untuk kita melakukan sesuatu yang diinginkan oleh penulis, itu persuasif. Tapi kalau kalimat perintah itu jelas-jelas melakukan permintaan atau menyuruh kita secara langsung untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Tentunya kita yang jadi penulisnya ya. Seperti itu. Contoh, perhatikan kalimat berikut. Kalimat nomor 1, buang sampah pada tempatnya. Perhatikan baik-baik ya. Yang kedua, buanglah sampah pada tempatnya. Yang ketiga, olahraga yang teratur. Yang keempat, ayo berolahraga dengan teratur. Kita lihat penjelasannya. Kalimat nomor 2 dan 4 merupakan kalimat persuasif karena bersifat ajakan dan bukan hanya menyuruh secara langsung, tetapi seperti pada kalimat nomor 1 dan 3. Sedangkan kalimat nomor 1 dan 3 disebut juga dengan kalimat perintah. Jadi beda, ya. 1 dan 3 itu merupakan kalimat perintah, ya, secara langsung untuk meminta kita. Buang sampah pada tempatnya, itu secara langsung ya, untuk menyuruh kita, meminta kita. Tapi kalau nomor 2 dan 4, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi ada sedikit penurunan suruhan atau instruksi. Sedikit lebih halus intinya ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu tidak menyuruh kita secara langsung, hanya bersifat ajakan. Tahu ya bedanya ya anak-anak? Nomor 3, olahraga yang teratur. Olahraga yang teratur 1 dan 3 disebut kalimat perintah. Olahraga yang teratur itu menyuruh kita atau menginstruksi kita. Kemudian yang nomor 4, ayo berolahraga dengan teratur. Nah, itu lebih menurun lagi ajakannya atau penekanan ajakannya lebih menurun. Jadi sifatnya menyuruh tapi
secara itu ya, secara tidak secara langsung. Bukan hanya menyuruh secara langsung. Jadi secara tidak langsung seperti itu. Jadi bedanya di penekanannya dan bedanya di kalimatnya. Persuasif dan perintah. Perintah lebih instruksinya lebih ada penekanan gitu. Agar pembaca mengikuti apa yang disampaikan, agar pembaca mengikuti apa yang disampaikan di dalam kalimat, biasanya kalimat persuasif ini diikuti dengan kalimat-kalimat pendukung yang kuat sehingga pembaca atau pendengar itu merasa yakin dan melakukannya. Ya, sehingga pembaca merasa yakin untuk melakukannya. Ciri-ciri kalimat persuasif, yang pertama, kalimat persuasif itu jelas bersifat ajakan, karena pengertian dari persuasif itu adalah ajakan atau pengaruh atau mempengaruhi. Kemudian yang kedua, karena hampir sama dengan kalimat perintah, ingat ya, hampir sama dengan kalimat perintah, kalimat persuasif itu sama-sama menggunakan tanda seru seperti kalimat perintah. Jadi kalimat perintah menggunakan tanda seru, kalimat persuasif juga menggunakan tanda seru. Ketiga, kalimat persuasif itu biasa digunakan dalam bahasa-bahasa iklan, slogan, imbauan, dan lain-lain. Kemudian kalimat persuasif ini sering menggunakan kata-kata persuasif, diantaranya adalah ayo, marilah, ayolah, dan kata-kata ajakan yang lain, misalnya lindungilah, lakukanlah, kemudian dan lain sebagainya. Kompetensi dasar yang kedua adalah menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, dan poster. Sebelum membuat iklan, slogan, dan poster, sebaiknya kita mengetahui langkah-langkah yang harus dipahami. Langkah-langkah menulis iklan adalah sebagai berikut. 1. Tentukan di mana iklan akan dipasang. Anak-anak, ternyata letak atau di mana iklan itu akan dipasang sangat mempengaruhi iklan itu bisa masuk ke dalam hati si konsumen atau orang yang telah membacanya atau melihatnya. Jadi tentukan letak di mana iklan itu mungkin banyak dilihat orang, banyak dilewati orang, dan banyak orang yang ada di situ atau berkerumun di situ, misalnya ya, banyak orang yang lewat intinya. Kemudian yang kedua, tentukan siapa pengkonsumsi iklan. Iklan itu ditujukan untuk siapa. Misalnya iklan itu ditujukan kepada siswa di sekolah, maka otomatis iklan itu juga harus sesuai dengan tema, juga harus sesuai dengan letak di mana iklan itu harus dipasang. Jadi tentukan siapa pengkonsumsi iklannya, pastikan temanya sesuai, dan letak penempelan atau peletakan iklan itu harus sesuai dengan tempatnya. Tempatnya di sekolah. Sekolah itu pengumuman biasanya di mading, di papan pengumuman, dan lain sebagainya. 3. Gunakan kalimat utama yang mudah dipahami dan menarik perhatian. Gunakan kalimat utama yang mudah dipahami dan menarik perhatian. Kita harus mengemas sebuah kalimat yang intinya menyampaikan atau mengajak atau mempengaruhi seseorang berdasarkan teks yang kita mau, apakah iklan, slogan, dan poster. Ingat, tentukan kalimat yang mudah dipahami dan buatlah kalimat yang sangat menarik perhatian mereka. Tentunya tidak terlalu panjang ya, karena ciri dari teks iklan, slogan, dan poster itu kalimatnya sederhana, semuanya singkat, jelas, dan padat supaya mudah diingat. Kemudian yang keempat, hindari kalimat utama dengan kalimat pertanyaan. Hindari atau seminimal mungkin tidak ada kalimat tanya dalam teks iklan, slogan, dan poster. Karena tujuannya tidak ada anak-anak kalimat tanya itu untuk apa, seperti itu. Justru kalimat tanya itu butuh jawaban, sedangkan teks iklan, slogan, dan poster itu tidak butuh jawaban. Begitu, dia hanya menyampaikan dalam satu arah ya, ajakan atau suruhan dalam gambar itu, dalam lembaran itu, begitu ya. Jadi tidak perlu jawaban.
Kemudian yang kelima, gunakan kalimat persuasif atau ajakan, sudah jelas. 6. Berikan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Ini yang saya maksud dengan kalimatnya jangan terlalu panjang. Langkah-langkah menulis poster adalah sebagai berikut. 1. Menentukan topik. Topik itu adalah hal yang sedang dibicarakan. Kita membuat posternya, topiknya tentang apa? Bisa pendidikan, bisa tentang kesehatan, tentang lingkungan, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Poster pengumuman misalnya bisa berupa poster tentang seminar, ya, tentang seminar yang diadakan oleh suatu lembaga, atau bisa lomba atau bisa sebuah pertunjukan. Itu dinamakan dengan poster pengumuman karena menginformasikan kepada seseorang tentang isi dari atau jadwal dari waktu dari seminar lomba maupun sebuah pertunjukan. Kemudian yang kedua, bisa poster iklan, tentunya barang atau jasa yang sedang ditawarkan. Yang kedua, menentukan unsur. Tentukan gambarnya, ilustrasi, sketsa atau foto, atau warna apa yang mendukung. Jadi tentukan, biasanya disesuaikan dengan logo dari suatu lembaga yang sedang mengeluarkan poster misalnya ya. Jadi sesuaikan, kalau misalnya logo lembaganya itu adalah dominan warna hijau, kemungkinan si penulis poster akan mendominasikan warna hijau dalam posternya. Meskipun nanti akan dicampur beberapa gradasi warna untuk menarik perhatian dan mempercantik sebuah poster. Ya, jangan lupa ada selain gambar ada ilustrasi, ada sketsa juga, mungkin diberi foto supaya jelas. Tentunya warna yang mendukung. Kemudian yang kedua, pernyataan dengan mempertimbangkan aspek 5W dan 2H. Pernyataan itu adalah sebuah kalimat ya anak-anak. Kalimat dengan mempertimbangkan aspek 5W, 1H. Jadi dalam poster itu gunakan komposisi atau pikirkan juga komposisi apa yang sedang ditulis dalam poster, di mana poster itu akan dipasang, kapan poster itu akan diterbitkan atau disebar, kemudian siapa pengkonsumsi poster, mengapa poster itu harus dibuat, tujuannya untuk apa, kemudian bagaimana proses pembuatan poster itu, tentukan juga lamanya, waktunya, supaya bisa memperluas ajakan atau pengaruh yang nantinya akan kita sebar ke khalayak ramai. Kemudian berapa poster itu harus dicetak dan harus tersebar di beberapa titik atau di beberapa daerah. Nah, masuk semua adik Simbabe. Kemudian yang ketiga, jenis huruf atau tulisan yang berukuran besar dan mencolok. Jangan lupa, karena poster ini letaknya di jalan, gambarnya pun harus besar, kemungkinan tulisannya meskipun sedikit itu juga agak dibesarkan, tapi tidak mendominasi dan mengalahkan dari gambar. Jadi tetap kalau poster itu gambar yang mendominasi daripada tulisan. Dan jangan lupa menggunakan warna-warna yang mencolok supaya terlihat meskipun dari jauh, atau meskipun orang yang melihat itu terlihat terburu-buru atau cepat. Itu ya, itu tujuannya warna yang mencolok. Kemudian, langkah-langkah menulis slogan. 1. Tentukan objek yang akan dijadikan sebagai bahan penulisan slogan. Objeknya yang dijadikan sebagai bahan slogan itu apa? Misalnya tentang objeknya mau membahas atau menslogankan tentang kesehatan. Nah, itu berarti objeknya harus tentukan, objeknya siswa atau orang dewasa atau anak-anak, itu tentukan dulu objeknya. Gitu. Kemudian, temukan keunikan dan keistimewaan dari objek yang akan dislogankan. Jadi temukan dulu keunikan dari orang yang akan dislogankan atau objek yang akan dislogankan itu seperti apa uniknya. Misalkan slogan tentang sekolah, uniknya sekolah itu apa? Apa kira-kira yang bisa dislogankan ya? Apa kira-kira dari keistimewaan sebuah sekolah itu sehingga kita bisa menjadikannya sebuah slogan sekolah dan slogan itu mudah diingat.
oleh siswa, oleh orang tua, oleh siswa baru mungkin. Itu namanya temukan keunikan dan keistimewaan. Karena nanti itu akan kita ambil untuk kita jadikan slogan. Kemudian yang ketiga, pilihlah keunikan dan keistimewaan dari objek yang paling menarik. Tentunya paling mudah diingat dan paling istimewa dalam sebuah lembaga itu. 4. Carilah ungkapan-ungkapan khusus yang mampu menarik perhatian sesuai dengan objek yang akan dislogankan. Biasanya bisa menggunakan ungkapan-ungkapan yang indah, singkatan, kemudian gabungan dari kata-kata sehingga bisa dijadikan sebuah kata yang memang mudah diingat, disingkat gitu ya. 5. Tulislah ungkapan menjadi bentuk slogan sesuai dengan keunikan atau keistimewaan objek yang dislogankan dengan menggunakan pilihan kata dan kalimat yang bervariasi serta persuasif. Ini Bu Fitri beri contoh menulis slogan. Misalnya ini temanya, misalnya objek yang dislogankan itu adalah sekolah. Memilih kegiatannya adalah memilih objek yang akan dislogankan. Ini sudah Bu Fitri pilih adalah sekolahku. Kemudian kegiatan yang kedua, menemukan keunikan atau keistimewaan dari objek yang akan dislogankan. Misalnya keunikannya atau keistimewaannya kualitas gurunya baik, letak sekolahnya strategis, kelengkapan sarana dan prasarananya lengkap, prestasi yang telah diraih banyak, dan visi. Ini maksudnya visi dan misi sekolahnya juga bagus. Ada tujuan yang dicapai. Kita kumpulkan dulu. Yang ketiga, memilih keunikan dan keistimewaan dari objek yang paling menarik. Misalnya kita ambil yang paling menarik adalah visi dan misinya. Atau ini ambilnya cukup misinya aja. Misi menciptakan generasi muda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, terampil, dan mandiri. Kemudian kita mencari ungkapan khusus yang bisa kita jadikan sebuah singkatan yang menarik. Beriman, bertakwa, cerdas disingkat ber, terampil disingkat te, mandiri disingkat man. Jadi, kalau digabung berteman. Menulis ungkapan menjadi sebuah slogan. Nah, ini berteman ini ternyata komposisi dari beriman, bertakwa, cerdas, terampil, mandiri. Nah, cukup unik kan anak-anak? Berteman jadi slogannya yang sudah jadi adalah berteman melalui SMP Mahardika. Misalnya seperti itu. Jadi begitulah membuat slogan. Ini kalau slogan yang dikaitkan dengan sebuah merek ya. Tapi ada beberapa slogan yang memang tujuannya hanya untuk memotivasi atau mendorong kita. Nah, contohnya sudah ada di video yang sebelumnya. Seperti itu. Baik, anak-anak. Terima kasih sudah mengikuti mendengarkan penjelasan dari Bu Fitri tentang materi teks iklan, slogan, dan poster yang kedua. Demikian materi teks iklan, slogan, dan poster yang sudah Bu Fitri sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat kalian jadikan bekal untuk kalian belajar di rumah. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Bu Fitri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.